mendukung MPG semuanya bergerak dengan kebijakannya masing-masing. Saya juga sampai dengan hari ini belum dapat MOU antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa. Hanya diduga kan MOU tertulis itu saya belum dapat. Tiba-tiba langsung ditodong orang mau bikin pernyataan. Apakah melalui Zoom? Karena jumlahnya saya terbitnya di Januari. Kenapa sudah bulan Mei baru dan harus sekarang? Saya tidak tahu apakah ada surat sebelumnya terkait dengan hal ini. Saya kira keputusannya segera kembali ke Dinas Desa. Dinas Desa ini yang harus menyetujui apakah mereka bersedia atau tidak. Dan saya kira tidak dikatakan bagi Dinas Desa ini mau itu program atau tidak. Dinas Desa ini kembali ke desa. Kalau terkait dengan jalan keluar yang disampaikan Pak, yang saya sayangkan ini lapangan itu kan 20%. 20% itu minimal, berarti bisa di atasnya, Kalau yang sebesarnya di aspat, kalau 20% sudah diplot menjadi penyertaan modal, kalau kepala desa dan masyarakat yang setuju ada tambahan dana untuk kedatangan mendukung program C2B, silakan kembali ke desa. Tapi tetap melalui mekanisme musyawarah, tidak bisa dengan serta-merta hari ini dikasih tangan kepala desa, kan ada mekanisme mereka. Mereka juga dapat persetujuan. Tadi saya sempat bicara dengan damai itu ada programnya terkait dengan pengoperasian pekarangan. Damai, biasa tahu masuk ke desa damai pada saya ada program untuk pengoperasian pekarangan. Cuma saya tidak tahu apakah program yang sudah direncanakan oleh damai ini bisa disinkronkan menjadi satu program P2B atau tidak. Karena saya tadi di jumlahnya sudah ditentukan di situ yang mana belanja mana yang dibiayai oleh desa. Kan saya di sini programnya bukan hanya pembiayaan dari yang pertanian. Ya, terhormat Bapak Kepala Dinas PMD atau yang mewakili beserta jajarannya Pak Kabid, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, koordinator POPD atau petugas POPD dari 2 kecamatan Tandalili dengan Mandai, Bapak Camat Mandai dan Kecamatan Tandalili atau yang mewakili beliau yang bisa di Kecamatan Tandalili dan Kecamatan Mandai beserta penyuluh pertanian di 6 desa, dan Bapak Ibu dari masing-masing desa di 6 desa kelurahan. Puji syukur sudah bicarakan terkait program P2B yang merupakan lanjutan daripada yang kita nikmati saat sekarang ini. Yang harus kita tunggu, yang diampu oleh 3 kementerian, 3 dirjen, 3 dirjen yang Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Peternakan. Saya lihat ada juga Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagaimana tertuang dalam MOU pada tanggal 6 Desember 2020 terkait dengan alokasi penentuan desa-desa yang dimasukkan itu, yang ada yaitu di Kecamatan Tandalili ada 3 desa, begitu juga di Kecamatan Mandai juga ada 3 desa. Ini sebetulnya sama sekali kita tidak tahu karena penentuannya dari pusat. Kita untuk Kabupaten Mas dari 14 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang mendapatkan alokasi dari
beserta para penduduk, desa, ketua BPD, pengurus BUDES, dan hadirin, maaf Bapak, saya hormati Bapak Kepala BPD, Pak Sekjam, Puji syukur yang biasa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sempat tadi malam saya baru tanya dengan pendanaan dari dana desa. Tapi sampai saya tiba di kantor ini tadi, saya pikir ada dua sumber pendanaan. Saya pikir ada pendanaan dari Kementerian Pertanian, ada juga pendanaan dari dana desa. Kenapa demikian? Karena saya melihat kelompok lingkungan perorangan atau kelompok harus mendapatkan persetujuan atau pengakuan atau legalitas dari pemerintah dan sebagainya. Nah, yang pertama, jujur kami belum menerima salinan tertulis dari MOU antara Kementerian Desa dan Kementerian. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ya dengan aturan yang ada, itu satu. Kemudian yang kedua, tugas kami adalah memberikan bantuan teknis ya, termasuk mungkin bantuan teknis nantinya adalah bagaimana mengeksekusi kerjasama ini. Itu mungkin, tapi pertanyaan besarnya bagaimana kami mau memberikan bantuan teknis terhadap eksekusinya kalau ujung-ujungnya kami belum, bahwa sesuai dengan jumlah ya, yang saya baca tadi pagi, dasar dari jumlah ini dari Kementan melakukan kerjasama dan mengharapkan pendanaan dari desa itu hanya mengacu kepada Permendes 2 Peraturan Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas atas fokus penggunaan dana desa tahun anggaran 2025. Di situ memang disebutkan ada 7 RMAT, artinya RMAT itu adalah yang sudah ditetapkan penggunaannya dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Jadi salah satunya yang kita ditunjuk kedua B, tapi nyantornya di kegiatan ketahanan pangan. Betul sekali bahwa ketahanan pangan itu masuk RMAT, ya, yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Serta ibu dari Dinas Pertanian. Sebagaimana tadi telah mendengarkan banyak paparan baik dari Dinas Pertanian, kemudian dari pendamping dana desa atau dari kabupaten. Kalau kami melihat di sini dengan MOU-nya Dinas Pertanian dengan Kementerian Desa dengan Kepmendes nomor 3 tahun 2025 itu tidak sinkron, Pak. Itu tidak sinkron. Kenapa ada MOU dari antara Menteri Pertanian dengan Kementerian Desa, sementara di Kepmendes nomor 3 tahun 2025 ini panduan tentang penggunaan dana desa ketahanan pangan. Ya, di situ kami tidak menemukan di situ dalam penggunaannya. Sementara disampaikan tadi bahwa selalu menyebut bahwa dana P2B ini itu diambil dari dana desa. Kalau kami melihat, saya tidak tahu apakah masih dana desa namanya kalau sudah dibundes. Ya, karena dana ketahanan pangan yang minimal 20% itu tidak ada di desa, Pak. Ada di bundes. Ya. Kita sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan Kepmendes nomor 3 tahun 2025, bahwa anggaran ketahanan pangan minimal 20% itu penyertaan modal ke bundes. Ya.
Artinya dana tersebut ini sudah ada di BUMDes. Ya. Nah, kembali lagi kepada ketika dana ini mau dipergunakan di BUMDes, kembali ada namanya lain uji kelayakan di BUMDes. Apakah program yang akan diturunkan dilaksanakan ini, apakah bisa produktif? Artinya BUMDes ini tidak berani mengeluarkan modalnya ketika ragu masalah keuntungannya. Kalau dia pasti berbicara untung rugi. Artinya katakanlah produktif. Jadi dia minimalnya kalau dia dana BUMDes pasti harus kembali modal. Ya. Jadi kalau ini seakan-akan memang mau kita laksanakan di program, asal berani siapa yang bertanggung jawab. BUMDes berani memberikan 75 juta, tetapi siapa yang berani bertanggung jawab harus kembali kepada BUMDes 75 juta. Kita laksanakan ini program. Kita coba musyawarahkan di BUMDes 75, tapi harus ada MOU, Pak. Harus ada perjanjian bahwa betul 75 ini kembali ke BUMDes modalnya, itu minimalnya. Namanya uji kelayakan, Pak. Di situ ketika menggunakan dana BUMDes. Ya. Ketahanan pangan yang ingin dipakai saya kira sudah tidak ada lagi, Pak. Iya. Kenapa? Karena sudah ada perubahan APBDes. Ya. Kita sudah adakan musyawarah perubahan APBDes. Jadi kalau umpamanya dicari lagi celah lain, apakah dana pembangunan yang ada di desa lagi mau dipakai lagi diambil 75 juta, saya kira sudah tidak bisa lagi untuk tahun ini karena kita sudah melaksanakan musyawarah desa perubahan APBDes. Ya. Pertanyakan dulu, kenapa? Karena program ini dianggap menurut penjelasan tadi itu sudah lama programnya. Nah, seperti penjelasan Pak Kadis tadi. Nah, kenapa bukan dari awal Anda hadir untuk ikut serta? Nah, inilah yang jadi persoalan sebenarnya karena kelihatan ini semua beban ditimpakan ke desa. Sementara kami ini sudah bekerja, perubahan kemarin saja dari penyertaan modal ke BUMDes itu kan awalnya tidak larinya ke sana, bukan lari ke ketahanan pangan. Semua desa tidak ada ketahanan pangannya kemarin, tiba-tiba ada lagi ketahanan pangan sehingga diadakan lagi perubahan untuk itu. Sekarang kalau misalnya ini yang mau dimasukkan seperti penjelasan tadi, ini terjadi dua lagi pembiayaan di situ, sumber pembiayaannya. Yang tadinya BUMDes itu masuk penyertaan modal, sekarang ini pembiayaan lain lagi. Nah, sementara kita sudah serahkan seperti penjelasan Pak Desa tadi, kita sudah serahkan ke posnya, lain ke BUMDes. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan kegiatan ini. Apakah kita mau pertanyakan kembali? Apakah pertanian di sini mau juga mendongeng memberikan tugas ke desa lagi? Ya, coba kita pikirkan. Kenapa semuanya dibebankan? Kalau memang mau misalnya pertanian di sini dengan programnya P2B-nya, ya, dan biarkanlah kami yang bekerja di desa bekerja, pembiayaannya Anda supaya ini fair. Ya kan ini fair kalau begitu, kalau pembiayaan semua, mulai dari kegiatan makan bergizi, kegiatan apalagi saat yang harus kita lakukan koperasi, semuanya lari ke desa. Yang nantinya ini mereka dapat kenapa, kita yang dapat untungnya, desa dapat untung pasti. Kedepannya kenapa? Seperti penjelasan tadi, harus ada MOU. Pak Desa kami paksa untuk menandatangani MOU dengan Pak Haji musyawarah. Lalu tanggung jawab ke belakangnya siapa? Jelas Pak Desa. Kami BPD yakin tidak akan mau menjerumuskan kepala desa untuk ikut bersama-sama melakukan kerjasama ke hal-hal yang tidak sesuai regulasi. Perubahan SKPD itu yang harus kami lakukan. Berapa kali dari kami harus rapat. Kemudian kegiatan ini harus juga uji kelayakan. Penyertaan modal saja ke BUMDes terkait dengan 20%. Kemarin kita harus menerima dulu uji kelayakannya. Layakkah kami bantu mereka dengan dana desa ini? Kalau tidak layak, maka kami tidak berani memberikan juga. Teman-teman, bapak-bapak kepala desa keempatan,
adanya penyalahgunaan anggaran atau itu dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan. Kami juga tentu karena jangan sampai kalau kita ini kan tadi kan dana sudah masuk sebagai penyerta modal untuk dana desa. Kalau sementara P2B ini tidak hanya belanja hibah, ya. Nah, jangan sampai gara-gara itu menjadi beban teman-temannya pelaksana di kota. Jadi barangkali terkait dengan hal ini mungkin melalui kami Tanaman Pangan ini mungkin perlu dikomunikasikan kembali tentang bagaimana dikomunikasi kembali dengan kementerian barangkali